Halo bosku, semangat pagi. Elias di sini. Kembali lagi di series konduksi atau konten edukasi. Nah, untuk konduksi kali ini kita akan membahas sirkuit steering HD785-7. Seperti yang di depan saya ini untuk sirkuit HD785-7. Nah, kita akan bahas per bagian ya. Yang pertama kita akan bahas untuk yang kontak dengan root, kemudian nanti yang kontak dengan piston. Nah, pertama-tama kita akan bahas untuk wiper seperti ini. Di sini wiper sendiri untuk steering HD785-7. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini. Di sini ukuran rodnya adalah diameter 70. Kemudian nanti untuk bornya ukuran 110. Nah, ini untuk wipernya atau dasil atau seal debu. Di sini ada double lip. Materialnya adalah PU plus metal. Jadi untuk instalasi ini open housing, jadi nanti bisa dilihat untuk lip bagian bawah dipastikan tidak ada bubble ataupun scratch ataupun cacat molding, dikarenakan fungsi dari wiper ini atau seal dust ini adalah melindungi rod ataupun silinder dari kotoran-kotoran dari luar ataupun kontaminasi equipment di luar seperti ini. Oke, untuk wiper seperti ini untuk yang wiper pertama. Nah, yang kedua, wiper kedua adalah yang susunannya 3 seperti ini. Jadi total untuk wiper kita akan pakai 4 untuk yang silinder steering HD785-7. Nah, seperti kita bisa lihat di sini untuk wiper rod 70, bedanya sama yang tadi di sini single lip ya. Jadi nanti karena susunannya dia ditumpuk 3 begini, arah pressure atau rod dari sini yang fungsinya sebagai penghalang debu ya ataupun penghalang kotoran sehingga tidak ada kontaminasi dari equipment luar ataupun kotoran di luar seperti ini. Susunannya 3. Ini materialnya PU plus metal seperti ini. PU-nya sendiri memiliki kekerasan 92 short A. Nah, kemudian ada metalnya. Nanti untuk pas instalasi tetap dicek untuk ukurannya sesuai atau tidak. Nah, kemudian ada bubble-nya atau tidak, kondisi metalnya juga ada baret ataupun penyok ataupun oval. Nah, harus semuanya sesuai parameter. Setelah wiper, kita menuju rod seal. Seperti ini ada 2 bagian. Jadi rod seal di sini terdiri dari U-cup, kemudian ada backup. Nah, untuk U-cup sendiri seperti kita lihat di sini berbahan PU, kemudian backupnya berbahan PTFE bronze seperti ini. Nah, fungsi untuk PTFE bronze sendiri sebagai tahanan terhadap pressure sehingga meminimalisir masalah extrude pada rod seal. Untuk kemampuan pressure sendiri di sini maksimum 400 bar atau 40 MPa dengan temperatur maksimum 110 derajat Celcius seperti ini. Untuk posisinya seperti ini, arah pressure dari sini bagian rodnya. Nah, sebelum instalasi kita akan cek bagian inner lip terlebih dahulu. Jadi dipastikan tidak ada bubble, tidak ada scratch, dan ukurannya sesuai. Untuk sirkuit Lomos ukuran bisa dilihat di sini, tertera di sini. Jadi sebelum instalasi dipastikan kembali untuk ukuran sesuai dengan housingnya. Jadi jika tidak sesuai ukuran dengan housingnya bisa berpotensi terjadinya kebocoran. Kemudian di sini ada buffer seal. Nah, seperti ini terdiri dari 2 material juga, nilon sama PU. Nah, untuk buffer seal seperti yang kita bisa lihat di sini, PU memiliki kekerasan 92 short A, kemudian nilon memiliki kekerasan 60 short D. Nah, untuk instalasi juga bisa dilihat di sini backupnya seperti ini, posisinya di bagian dalam badan seal. Nah, untuk instalasi kita akan lihat di sini ada radius. Nah, ini posisinya diposisikan pada bagian dalam. Untuk sisi sebelah sini yang siku ini pada sisi luar, sehingga pas diinstal di dalam seal seperti ini ukuran tidak bertambah yang mengakibatkan nanti cross sectionnya naik dan bisa terjadi baret, berpotensi baret ataupun ukurannya tidak sesuai. Sebelum itu kita juga cek bagian lips dalam seperti ini, dipastikan tidak ada bubble ataupun scratch ataupun garis molding yang nantinya akan mengganggu fungsi sirkuit buffer ini.
Oke, untuk circuit buffer ini maksimal temperatur di 110 derajat Celcius dan maksimal pressure di 400 bar ataupun 40 MPa. Nah, kita akan lanjut di bagian selanjutnya, yaitu di bagian piston seal. Di sini terdiri dari dua, jadi wearing dengan seal piston. Nah, kita akan bahas wearing terlebih dahulu. Untuk wearing sendiri, materialnya phenolic. Di sini memiliki kekerasan 60 Shorde. Nah, phenolic ini memiliki keunggulan daya simpan terhadap pelumasannya tinggi, kemudian juga lebih tahan terhadap friksi atau gesekan. Nah, jadi durability-nya juga terjamin ataupun umurnya lebih panjang. Nah, maksimal temperatur untuk material ini adalah 110 derajat Celcius. Nah, seperti kita bisa dilihat di sini ada serat-seratnya. Kemudian ada seal piston. Di sini terdiri dari 3 material, nilon, PTFE bronze, kemudian NBR. Nah, untuk seal kit piston ini kita bisa lihat di sini terdiri dari 3 material. Yang pertama backup, materialnya nilon dengan kekerasan 60 Shorde. Kemudian ada PTFE bronze, kekerasan 60 Shorde. Kemudian ada NBR di sini, NBR dengan kekerasan 85 Shore A. Untuk instalasi, jadi kita akan cek bagian dalam ini apakah ada bubble atau tidak. Kemudian housing juga kita harus pastikan bersih dari korosi dan sekret. Kalau misalkan itu semua terpenuhi, sirkuit tidak ada masalah, housing tidak ada masalah, kita install bagian rubber terlebih dahulu. Kemudian PTFE bronze di sini kita install. Kemudian baru backupnya seperti ini. Jadi satu kesatuan seperti ini sealnya. Nah, untuk sirkuit piston ini dia mampu tahan terhadap temperatur mencapai 110 derajat Celcius dengan maksimal pressure 400 bar ataupun 40 MPa dan memiliki fungsi double acting seperti itu. Oke, lanjut ke bagian o-ring. Nah, ini juga ada o-ring cover, semuanya lengkap di sirkuit Lomos ini. O-ring cover di sini terdiri dari 2. Yang pertama dengan backup, ini yang bagian ujung, kemudian yang bagian pangkal dekat cover dia pakai o-ring cuma 1. Nah, untuk detailnya seperti ini. O-ring dengan material NBR 90, kemudian dengan backup PTFE Virgin. Backup ini memiliki fungsi sebagai tahanan terhadap o-ring sehingga o-ring tidak mengalami extrude. Di sini juga o-ring di cover juga di sini istilahnya o-ring jepit. Jadi nanti dipasang di bagian cover, setelah itu dikencangkan. Nah, di sini juga ada untuk o-ring connecting part dan o-ring piston terutama. Jadi untuk sirkuit Lomos dipastikan lengkap. Kemudian untuk sirkuit kita juga bergaransi. Jadi kalau misalkan teman-teman di lapangan sana mengalami kendala saat instalasi, bisa tulis komen di bawah ini apa aja kendalanya. Ya kita nanti akan komunikasikan dengan tim kita ataupun saya juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke bosku, cukup sekian video dari saya untuk pembahasan sirkuit steering HD785/7. Jika bosku ingin melakukan pembelian, bisa dicek di akhir video untuk link ataupun kontak pembeliannya. Cukup sekian video dari kami, Lomos. Salam Lomos, from low to be monster.